103,1 FM jadilah informasi terkini gara-gara corona. Emang gara-gara corona ini jadi banyak banget ya persoalan yang muncul. Dari mulai persoalan kesehatan, terus kemudian juga, nah ini sekarang kita sudah harus memulai untuk mengubah gaya hidup dengan tatanan baru di era new normal atau normal baru ini ya. Dan dampak-dampak yang dirasakan gara-gara corona ini, si corona ini loh, bikin-bikin aja ya. Ini ternyata tidak hanya di sektor kesehatan. Pada hari ini sebenarnya persoalan utamanya tadinya adalah persoalan kesehatan. Persoalan yang ditimbulkan, dampak-dampak yang ditimbulkan termasuk juga di sektor ekonomi untuk para wirausaha ini ya. Ini ternyata tidak hanya memukul para pengusaha di tataran bawah atau UMKM gitu ya, tetapi dari yang mulai dari yang mikro sampai kemudian menengah, kemudian yang berkembang sampai yang raksasa pun terpukul dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Dan yang jelas kemudian tentu dengan terpukulnya ekonomi ini banyak juga dampak-dampak psikologis yang dialami juga terutama oleh para pengusaha atau para wirausaha ini ya. Ada yang stres juga, ada yang merasa putus asa seperti itu ya. Nah, kita akan membahas tentang dampak pandemi ini di kalangan para wirausahawan. Dan sore hari ini di Bincang Psikologi 103 Solo FM, saya Victor Yoga sudah kedatangan tamu yang istimewa sore hari ini. Karena beliau ini seorang psikolog, seorang sarjana psikologi, anggota HIMSI juga, anggota Himpunan Psikologi Indonesia, tapi juga sekaligus seorang wirausaha. Jadi pasti sudah menghayati banget ini dampak dari COVID-19 ini. Di sektor usaha maupun juga bagaimana mengatasi kendala-kendala psikologis yang dialami oleh teman-teman wirausaha. Bersama saya sudah ada anggota HIMSI, Pak Gus Minging. Selamat sore Pak Gus. Selamat sore Mas Victor. Salam sehat. Salam sehat. Udah lama nggak jumpa ya? Keren ya Pak. Tapi sebentar Pak, mohon maaf Pak. Coba di sama mic yang ini Pak. Yang ini ya? Ya, Oke. Betul. Tadi malah dituker malah nggak bisa ya. Kembali ternyata. Oke, kalau ini dengeran. Wah, ini sip, yes. saya dengar suara saya sendiri. Sampai saya lupa ini suara siapa. Saking merdunya Pak ya. Ini Mac Jahat bukan ini? Kan ada F Jahat. Nah, ini ada Mike Jahat nggak? Oh nggak ada Pak, di sini sudah udah di ini semua Pak. Siapa tahu suara saya jadi merdu sekali gara-gara mic ini gitu kan? Oh kalau itu betul Pak. Oh betul. Jadi mic baik ini Pak, bukan mic jahat. Baik ya. Iya, sangat baik ya. Betul. Seperti halnya kita sore hari ini yang siap juga untuk membantu barangkali menerima sharing ya Pak Gus ya. Benar sekali Mas Victor. Terutama pengusaha, betul. Yang mungkin terdampak. Pak Gus, ini seorang wirausahawan juga yang sudah dikenal di Kota Solo pastinya ya. Ya, terdampak banget nggak Pak sama COVID ini Pak? Oh iya, sangat terdampak ya, karena kami di bidang jasa, ya jasa terapi kesehatan. Jadi begitu waktu itu COVID itu hadir di Indonesia, tempat kami outletnya juga pada tutup Pak, ya Pak Victor. Jadi kami di seluruh Indonesia, kami ada beberapa cabang dari Irian sampai ke Sumatera, Jawa juga beberapa cabang. Nah itu langsung kami berdampak ya, mulai tutup 30%, 50%, 70%, sampai tutup semua. Sampai tutup semua? Sempat tutup semua. Sempat ya? Sempat ya, selama hampir 2 bulan lebih ya. Yes. Bisa kebayang nggak itu ya, bahwa 2 bulan lebih kita harus istilahnya tiarap ya. Karena waktu itu tidak ada customer, klien, pasien itu juga datang juga takut, kami juga ikut takut, semuanya takut. Dan waktu itu kami terus terang aja waktu itu 2 minggu pertama saya kehilangan suara Mas. Kenapa tuh Pak? Ya stres. Gara-gara stres itu ya? Pastilah. Kita kan khawatir ya, pasti ada kekhawatiran yang luar biasa. Kan menyelimuti kami, itu juga waduh, ini mau sampai kapan? Dampaknya luar biasa. Secara ekonomi kan perusahaan tidak mendapatkan uang. Waktu itu kami pikir, waduh, ini kalau enggak nanti gajian bagaimana? Ya kan? Masih mikirin karyawan juga ya. Sewa bagaimana? Dan seterusnya. Rentetannya begitu, bayar listrik gimana, Telkom gimana, dan seterusnya. Cicilan bagaimana, itu kan banyak sekali. Kalau aspek dari pengusaha kan sampai ke situ ya, sampai obligationnya, kewajiban kita dan sebagainya. Nah ini yang membuat waktu itu sempat saya agak down waktu itu ya. Sehingga suara saya kalau ngomong lirih banget. Sampai anak saya protes,
Gitu. Papa ngomong apa sih gitu. Sekarang suara saya sudah mulai muncul lagi ya, jauh lebih semangat sekarang. Karena kita sudah melakukan banyak sekali hal yang supaya kita bisa bangkit bagaimana. Seperti itu Mas Victor. Nah itu yang mesti dibagi nih Pak Agus. Nah nanti kita mau sharing ini. Bisa suaranya hilang, akhirnya muncul lagi. Ya minum jahe itu nanti. Ternyata sepele ya saudara-saudara. Iya, minum jahe. Ya, tapi tetap harus semangat ya. Ya. Kalau tidak mungkin ini. Karena kami sendiri di usaha kami yang namanya Nakamura ya. Ini teman-teman dari Nakamura juga banyak yang bergabung di Nakamura. Pasargi, Pontianak pun ada yang gabung di sini juga ya. Apa kabar gitu semuanya? Wah, ini Pak Gus sambil live IG juga. Live IG juga ya. Jadi kalau mau lihat nih Iya. bagaimana sekarang Pak Gus sudah lebih bersemangat lagi Iya. dibandingkan mungkin 1-2 bulan yang lalu. Oh iya, Ya Pak Gus ya. betul sekali Mas Victor. Bisa join di IG-nya. IG saya adalah @gusminging ya. @gusminging. Nah, Iya, sambung semua. Silakan Nah. @gusminging, langsung lihat. Nah, Pak Gus, Ya, kemudian gimana Pak? ini mungkin Pak Gus sudah menemukan kembali nih ya spiritnya begitu. Ya. Tapi mungkin sampai dengan bulan sudah memasuki, dari kalau dihitung dari Maret mungkin sudah hampir memasuki bulan keempat ini ya. Benar. Situasi pandemi ini. Mungkin masih banyak teman-teman wirausaha yang sampai saat ini mungkin belum bisa bangkit secara psikologis. Benar sekali. Nah ini sebenarnya mesti gimana ini Pak Gus? Sementara mungkin kayak ada jenis-jenis usaha ya yang memang sulit Betul. untuk bisa bangkit di era new normal ini. Benar sekali Mas Victor. Seperti apa harus membalikkan mindset dari Ya. teman-teman ini? Mungkin kita sebelum kita mau mengembalikan atau tipsnya, kita pahami dulu kondisinya seperti apa. Ya, terutama teman-teman yang di bidang perhotelan, pariwisata, jasa pernikahan, ya, wedding organizer, betul. IO gitu kan nggak boleh berkumpul, nggak boleh apa, fotografer itu luar biasa. Ya seperti kami sendiri juga dampaknya luar biasa karena kami harus terapi bersentuhan dengan pasien kan ya. Yes. Nah itu jelas kekhawatiran banyak, jadi kita pun juga langsung tiarap semuanya ya. Nah ini tentu membuat kita ini seakan-akan merasa aduh, pertanyaannya ada satu, sampai kapan? Dan itu sampai sekarang pun nggak ada yang bisa jawab. Yes. Bayangkan waktu itu bulan apa Mas? Bulan Maret ya? Maret ya. Itu begitu bluk gitu kan, wah mulai itu dari rame-rame sedikit tinggal 70%, tinggal 50%, 20%, 10% habis. Nol. Iya. Saya kemarin juga sempat loh Mas ya. Ini kisah saya sendiri. Yeah. Saya bukannya mau mengatakan bahwa saya paling sengsara. Saya yakin teman-teman yang lain juga banyak satu penderitaan yang saat ini dialami. Ya. Waktu itu terus terang aja saya sempat harus jual mobil Mas. Ya. Saya jual mobil saya pribadi karena saya harus tutup untuk gajian karyawan gitu kan. Itu kan karena kondisi itu bener-bener kita nggak ada cash in. Ya, kada ada cash in. Orang tanya, "Kenapa nggak punya tabungan?" Tetap punya, tapi kita kan banyak kewajiban yang harus kita penuhi juga. Yeah. Nah, akhirnya kita sendiri pun juga melakukan saya harus jual aset saya yang paling mungkin waktu itu mobil. Saya habiskan 2 mobil saya. Oke. Saya pasang di marketplace gitu kan. Saya sampai dealing langsung dan akhirnya laku. Nah, gitu. Itu membuat saya menjadi oke, saya harus segera. Waktu itu cepat sekali karena saya lihat begitu Maret itu saya bilang, wah ini nanti ke depannya kemungkinan akan kesulitan cash flow. Padahal waktu itu memang saya belum kesulitan. Ya, tapi saya langsung mikir, saya harus jual dulu sebelum nanti harganya turun Mas Victor. Iya. Ya. Kalau sekarang saya yakin juga harganya turunnya banyak sekali. Iya. Ya. Nah, itu untung saya bergerak cepat. Waktu itu butuh kecepatan. Ya. Yang kedua, lalu apa yang bisa kita lakukan nih? Iya nggak? Ya. Waktu itu saya mau cerita dikit ya. Waktu itu memang di seluruh Nakamura nyaris tutup. Ya kami nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau mau buka pun nggak ada yang datang. Iya nggak? Akhirnya kami berpikir di head office kami pun juga tutup. Ya bener-bener itu kita kayak di rumah, bener-bener di rumah ya kita makan tidur ya. Tapi anehnya Mas, apa yang saya lakukan Mas? Saya olahraga Mas. Saking stresnya saya olahraga. Iya. Ya. Saya olahraga, berat badan saya turun dari 76 sekarang 70. Oh. Wah, perut saya udah agak six pack. Tetap ada Dulu ininya ya. Iya, Tetap dulu ada. saya perut saya itu agak gede, sekarang agak kurus. Dulu one pack ya. One pack, sekarang itu packs ya. Iya. Oh, dulu bukan one pack, one bag. One pack.
Betul, Saya betul, itu betul. bagus. Iya. Dan akhirnya saya mencoba mencari apa namanya, kegiatan yang positif. Mhm, Dalam psikologis ya, kalau kita tuh lagi down, mhm. itu yang pertama, jangan lupa olahraga. Oke. Karena olahraga ini jelas akan apa memperlancar peredaran darah kita dan menghancurkan namanya hormon-hormon adrenalin yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita stres, kepikiran, hormon itu yang keluar tuh banyak hormon jahat. Salah Hmm. satunya adrenalin. Itu yang memacu jantung, otot kita jadi tegang gitu kan. Hmm. Jadi kita nanti tensinya naik dan seterusnya. Ya. Tapi kita kalau tidak bergerak, kadang-kadang kita jadi malas ngapa-ngapain nih. Mhm. Udahlah, saya hopeless, nggak usah ngapa-ngapain, ya sudah saya nonton YouTube dan sebagainya. Tapi sempat loh saya di rumah itu nontonnya apa namanya YouTube Mhm. film-film lama, saya Mhm. tontonin semua. Saya ingat, saya kan Iya, senang iya. film silat ya Mas Victor Iya, ya. iya. Akhirnya saya nonton film-film silat apa Pemanah Burung Raja Wali, Ah, zaman-zaman oke. dulu, tapi yang versi Iya. baru. Itu episodenya 54. Dihabisin semua ya, Mas? Saya habisin, Iya, saking iya. stresnya waktu itu ya. Jadi saya habisin dalam waktu mungkin cuman 3 hari, 4 hari gitu. Habis itu seri berikutnya, sampai saya benar-benar jelek itu ya. Benar-benar apa namanya, jelek itu bahasa Indonesia apa Mas ya? Bosan. Bosan ya. Iya. Nah, akhirnya saya merasa, wah ini kalau saya begini terus tidak bisa nih. Nonton YouTube terus, nonton film terus, apa jadinya? Nggak produktif ya? Nggak produktif. Iya. Sedangkan nih pengeluaran pasti keluar. Yes. Itu pasti keluar. Hmm. Saya mikirin beberapa nanti teman-teman adik-adik itu THR gimana gitu. Saya harus mempersiapkan kekuatan keuangan saya sampai kapan. Hmm. Waktu itu saya ukur Mas, saya ukur kira-kira, waduh kalau ini nggak lama ini. Mungkin cuma 3-4 bulan aja habis ini. Hmm. Kalau saya nggak bertindak apa-apa. Iya. Gitu. Karena bukannya kita perusahaan tidak mampu, aset ada, tapi tidak bisa dijual waktu itu. Iya. Belum sempat fix asetnya tidak seliquid yang dibayangkan. Iya. Kalau kita punya dolar langsung jual oke. Hmm. Emas langsung dijual oke. Waktu itu emas meningkat. Tapi itu semua kan Properti tidak misalkan kan susah properti. ya. Nah, butuh waktu. Betul. Mobil waktu itu sudah saya lepas ya. Hmm. Makanya waktu itu ya saya lakukan itu dulu. Nah, waktu itu saya pikir, wah ini apa nih? Saya harus bergerak nih. Kalau nggak bergerak, ini repot nih. Hmm. Karena teman-teman yang bergabung di Nakamura ini kan sangat banyak ya. Betul. Jadi ini saya harus melakukan sesuatu. Sudah menjadi tempat bergantung orang banyak ini ya. Betul, Nah, betul. dan ini pasti Ya. juga dialami oleh banyak para wirausaha yang lain ya. Pasti banyak sekali ya. Dan saya juga bersyukur bahwa anak-anak teman saya yang di Nakamura ini, ya, halo semuanya di Nakamura ini. Ini mereka juga cukup sabar ya, karena memang betul-betul saya juga minta apa namanya pengertian, minta maaf bahwa kondisi benar-benar sangat-sangat tidak memungkinkan untuk apa namanya memberikan salary secara normal ya. Jadi kita ya memang pasti ada pengurangan apa namanya salary dan sebagainya. Ya, kita minta pengertian mereka, dan banyak sekali dari teman-teman kita juga bisa ngerti Mas. Ya. Jadi di saat kita tidak bisa mendapatkan pendapatan gitu ya, yang kita nggak bisa apa namanya pegang, pendapatan kita kan nggak bisa kita pegang Mas. Iya. 2 bulan loh kita tutup gitu ya. Gimana membayar semua itu? Tidak mungkin, perasaannya tidak mungkin. Dan itu benar-benar kita mau apa lagi gitu loh. Kadang-kadang kita di peraturan tidak bisa buka ya. Dan akhirnya kami ya sudah, kami harus do something. Ya. Selain kita pengeluaran kita kurangi, pemasukan kita bingung. Habis ini mau ngapain? Nah, hal yang kami lakukan waktu itu kan sempat boom soal apa namanya APD. Iya. Ya, APD, hazmat, terus ada namanya apa namanya sus cover, apa masker dan sebagainya. Face shield ya, dan seterusnya. Ya kami waktu itu untung sekali kami punya 10 penjahit Mas. Penjahit kami juga sebetulnya jahit untuk Nakamura saja dan pesanan-pesanan sebetulnya. Tapi waktu itu sepi sekali begitu Nakamura tutup. Lalu apa yang kita lakukan? Ya nggak masker Mas. Ya, saya promosi ke teman-teman Fakultas Psikologi UI saya, alumni, ayo dong teman-teman dipayoni, laku dong. Ya ada yang pesan 10, 20, ada yang 100, ada yang 5.000 juga gitu. Saya kaget. Wah, pesan 5.000 gitu. Buat apa kamu gitu? Buat saya sumbangin. Waduh, saya sampai wah, kamu punya hati yang mulia gitu ya. Itu saya kasih teman-teman alumni gitu kan, teman-teman SMA. Ya mereka respon. Waktu itu kan benar-benar kebutuhan masker kan luar biasa. Betul. Nah itu sempat itu kami dapat pesanan masker yang luar biasa banyak. Penjahit kami sampai nggak cukup 10 orang itu, kami bahkan menggandeng teman-teman penjahit yang lain. Ya, di sekitar kami ada beberapa penjahit yang kami akhirnya, ayo dong kamu ikut jahit dong gitu. Jadi kami tugasnya waktu itu saya marketingin soal masker. Dan itu ada APD. Kami nggak pernah buat APD. Waktu itu buat hazmat, kita belajar. Itu ada pesanan 7
7.000. Wah. Itu saya bilang, wah 7.000 gimana, penjahit cuma 10 atau 7.000. Aku bilang langsung, Iya, iya. waktu itu bingung gitu, waduh Hmm. gimana nih gitu loh. Kita bilang tunggu dulu, kita hanya bisa supply 100 gitu. Hmm. Ya akhirnya banyak pesanan-pesanan yang rontok juga Jadi sih, loss ya. loss juga. Tapi akhirnya kita bisa ya, Hmm. selama 2 bulan itu kita artinya bisa paling enggak apa ya, ada pendapatan ya, paling enggak teman-teman yang di konveksi dan di beberapa teman yang membantu itu juga bisa Bisa berkarya, survive, ya. walaupun tidak bisa semuanya kita angkut mas. Iya, iya. Nanti itu kita harus melakukan pivot, Hmm. ini namanya pivot. Hmm. Jadi kita merubah satu pesimisme Hmm. yang waktu itu saya merasa ngapain ya, mau ngapain ya, nggak ngapain ya gitu. Kita ada lihat peluang itu dalam bahasa Mandarin ya, itu namanya huici. Huici itu artinya bahaya. Kalau Oh. dibalik Hmm. artinya cihui. Artinya apa? Kesempatan. Oke. Jadi dalam bahaya itu kalau dibalik itu kalau kita tahu ada kesempatan. Bukan kita harus akhirnya menjual masker terlalu mahal-mahalin, itu juga nggak bagus. Nah, itu Hand sanitizer namanya jadi ini ya, apa namanya, mengambil kesempatan dalam betul, kesempitan ya. betul. Kami jualnya harga Normal, wajar, ya, harga lah. wajar. Nah, ada juga yang modelnya numpuk-numpuk apa namanya barang-barang seperti itu. Ya, akhirnya kan juga dia juga bisa kaya sih, tapi saya tidak memilih seperti itu. Ya, tapi maksud saya kita sebetulnya kalau bisa melihat peluang-peluang itu. Ya itu. Jadi akhirnya saya melakukan pivot itu, membuat APD, membuat gaun-gaun APD. Nah, di situ akhirnya ada kegiatan lagi. Ya, jadi anak saya yang sekolah di luar saya suruh pulang karena papa duitnya lagi tipis nih, Iya. boleh weh daripada ngebayar kos kayak gitu dan sebagainya. Iya. Dan akhirnya kami mengurangi semua pengeluaran-pengeluaran yang seperti kayak IndiHome apa-apa itu yang di ruko-ruko kan pada kita tutupin. Dan akhirnya kita stop, kita dorman kan, kita bayar cuma berapa puluh ribu kalau salah ya, untuk mengurangi biaya aja ya? abonemen saja. Semua pengeluaran kita ini kita pikirkan supaya semua pengeluaran bisa benar-benar berkurang. Nah itu yang kira-kira saya ceritakan beberapa yang kami lakukan. Terus habis itu temanku yang sama-sama maksudnya sama-sama kena dampak ya. Iya. Dia telepon saya, Gus, kamu gimana? Usahamu gimana? Wah, nak usaha saya sih ya mumet iki pada bumute gitu kan. Iya. Begitu gitu. Ya udah yuk, kita membuat gimana kalau buat hand sanitizer? Wah, gitu. Aku bilang, "Oke, no, siap no." Gitu kan. Oke. Lah, waktu itu telepon, caranya gimana? Oh, kita cari alatnya. Ya, kita cari alatnya, kita impor dari luar negeri. Waktu itu mumpung ada duit, sebelum duitnya habis gitu kan. Iya. Nah, akhirnya saya mulai, udah kita ambil aja. Pokoknya kita coba pelajarin gimana, karena nanti ke depan nih pasti hand sanitizer untuk new normal dan sebagainya, ini pasti butuh. Dan hand sanitizer yang kita buat itu adalah dari garam, dicampur air, dikasih listrik, dielektrolisis, keluarnya HOCl, hidroklorus asid. Jadi lebih aman, jauh lebih aman. Saya pikir, wah ini menarik ini. Iya, Saya iya. pikir gitu. Walaupun saya nggak ngerti apa-apa loh ya waktu itu. Pokoknya saya sama teman saya pelajarin, mesinnya datang, habis itu kita buka packingnya, unboxing gitu kan. Nah habis itu kita coba itu, kita pasang-pasang kabelnya lah, apalah gitu, aduh pusing itu. Itu benar-benar dari zero bener. Kita urus Iya, iya. izinnya, izin produksinya, kita urus izin edarnya dan sebagainya. Dan akhirnya kita dapat semuanya itu. Habis itu kita marketingin, kita mulai jualin. Nah itu yang menarik ya. Jadi apa namanya? Akhirnya kita melakukan mempromosikan hand sanitizer itu. Oke. Itu ada harapan lagi. Jadi kita ini di waktu tidak ada harapan, janganlah diam-diam saja. Ya, secara psikologis kalau kita diam-diam saja, akhirnya kita hanya melihat tidak ada peluang, kita menjadi learn helplessness. Yes. Artinya apa? Tidak berdaya. Nah ini saya lihat mungkin teman-teman pengusaha yang lain atau teman-teman yang bukan pengusaha ataupun teman-teman yang kena dampak COVID ini dari sektor pekerja maupun pengusaha itu mungkin merasa saya sudah nggak berdaya. Yes. Kadang-kadang justru semakin besar semakin sulit untuk berubah, ya nggak? Semakin tidak istilahnya agile gitu ya sekarang itu kerennya agile. Jadi lebih fleksibel, lebih bisa bergerak, melihat peluang-peluang dan sebagainya. Justru semakin kecil semakin mungkin lebih gampang muternya. Iya, Gitu. iya. Nah, oke. Jadi ternyata kalau apa namanya perasaan terpukul, stres dan lain sebagainya ini sesuatu yang wajar. Bahkan
seorang Pak Gus Minging pun mengalami juga ya. Tapi Iya, persoalannya adalah kemudian mau berapa lama kita apa ya istilahnya merutuki nasib iya, dibandingkan dengan kemudian kita berusaha untuk merubah apa tadi kalau ada apa namanya mungkin itu agak filosofis ya, bahaya ternyata dibalik kalau dalam bahasa Mandarin ternyata dibalik itu adalah peluang begitu ya, kesempatan. Nah, saya undang Anda untuk ikut berpartisipasi, boleh sharing juga kalau Anda juga mengalami hal-hal yang sama, mungkin tidak sama persis tetapi barangkali juga mengalami dampak-dampak akibat dari pandemi COVID-19 ini, terutama kalau Anda adalah seorang wirausaha atau bukan seorang wirausaha tetapi juga mengalami persoalan-persoalan yang sama. Bagaimana mengambil peluang, bagaimana tetap mempertahankan harapan dalam situasi yang seperti sekarang ini. Silakan di 081226 103 103. Kami akan balik lagi di Bincang Psikologi selepas beberapa pesan berikut. Bincang Psikologi 103 Solo Pos FM. Beliau ini adalah anggota HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia. Nah, Pak Gus mengalami sendiri bagaimana bukan naik turunnya ini ya, di masa pandemi kemarin dari bulan Maret ini turun, anjlok Pak ya. Terjun bebas ya. Dan ini dialami hampir oleh semua sektor usaha Pak Gus ya, betul, di betul. era pandemi ini. Nah ini sekarang kalau kita lihat Pak Gus sekarang sudah lebih sudah lebih Ada bersemangat energi, lagi, ya, betul, ya. betul sekali. Sudah lebih Mas Victor. bersemangat lagi. Kalau Mas Victor saya lihat kok senyum terus ya, kok Sa- semangat terus nih, Eh, nggak kena dampak gitu ya. saya ini pandai menipu Pak. Iya, ini pendengar saya menuntut saya harus terlalu tersenyum Gitu Pak. ya. Iya. Kayaknya COVID-nya takut sama Pak Victor ya. Semoga Pak, amin. Semoga COVID-nya takut sama saya, jadi nggak deket-deket. Nggak deket-deket. Nah, tapi walaupun COVID-nya mungkin takut sama kita ya, tapi Iya. ternyata dampaknya ini nggak cuma di sektor kesehatan, orangnya Gitu tetap ya. sehat sebenarnya ya, Kantongnya nggak sehat, kantongnya nggak sehat, akhirnya bikin jadi tegang semua ya. tegang semua, Betul, akhirnya betul sekali. pikirannya jadi kurang sehat nih dalam Benar. artian jadi terganggu dan lain sebagainya. Iya, Nah betul. ini kira-kira kalau saya ini kan penyiar Pak ya, Iya. kalau teman-teman wirausaha nih Pak, kira-kira dalam situasi semacam ini kemudian secara psikologis apa nih yang rata-rata dialami Dialami oleh ya. pengusaha ini? Nah, merasa stuck. Nah, ini banyak yang ngalamin kayak gitu ya. Betul. Kayaknya buntu banget nih, Buntu mau banget. kemana Aduh, nih mau ya? gimana? Udah usaha ketutup ya sudah. Hmm, Aku diam saja di rumah. hmm, Ya, ini yang menurut saya ya ada betulnya juga buat mereka yang benar-benar mau gimana lagi gitu. Kalau misalnya hotelnya nggak ada, kalau dibuka pun rugi gitu kan. Terus bahkan minusnya lebih banyak. Mungkin dia merasa udah lebih bagus aku tutup dulu sementara. hmm, Ya. Tapi ada juga yang berpikir sampai fatal banget. hmm. Udahlah, saya tutup, benar-benar tutup, saya jual gitu kan. Hmm. Makanya kemarin ada yang broadcast itu ada yang beberapa hotel dijual gitu kan, sampai heran saya, banyak sekali hotel-hotel yang dijual, saya nggak tahu itu hoax bukan ya. Tapi Iya. beberapa memang ada usaha untuk menjual aset-asetnya, jadi kan dia merasa kayak, aduh saya nggak ada jalan keluar nih, Udah hopeless banget hopeless, ya. mentok nih. Nah ini gimana? Nah makanya itu kalau merasa hopeless, merasa akhirnya dia merasa stres dan sebagainya, nah ini nanti yang bisa berefek ke psikisnya ya. Mulai khawatir, mulai mungkin panik, mulai mungkin tidurnya nggak nyenyak, nggak bisa tidur ya, atau gangguan emosional, apakah dia nanti marah-marah gitu kan ke istrinya, ke anak, ke karyawan dan sebagainya. Jadi ini kan bisa berdampak sampai mungkin ke psikosomatis Pak Victor. Ya, psikosomatisnya itu gimana? Jadi dia akan merasa bahwa wah nanti kena emah misalnya, pusing misalnya dan sebagainya. Ini kan psikosomatisnya bisa muncul. Jadi ini penyakit-penyakit tidak bisa berubah ya, takut berubah gitu kan. Tapi aku mau usaha nih, aku mau berusaha untuk cari peluang lain nih, tapi aku belum pernah coba. Nah ini kan perasaan begitu juga kan. Ya, betul. Ya, aku mau jualan online tapi aku malu. Aku mau mencoba masak tapi takut nanti gosong dan seterusnya. Pikirannya itu terus banyak sekali yang mengatakan bahwa udahlah janganlah gitu. Tapi kalau jangan terus kita takut COVID atau takut lapar. Betul. Nah, Betul ini Itu. yang jadi dilematis ya. Sama-sama rasa takut, marilah kita takut lapar. Hmm. Ya, kalau saya lebih takut lapar daripada takut COVID. Ya, jadi untuk itu makanya kami berusaha.
Jadi sama istri saya itu jualan telur asin, sampai itu jualan kue, jualan apa saja. Ya. Yang nggak dijual cuma saya, Mas. Ntar dimarahin sama Bu Gus Minging berarti ya. Lah iya toh, makanya. Nah, itu yang menjadi pengalaman kita ya. Nah, habis itu apa namanya, perasaan-perasaan itu kita harus bisa atasi. Rasa takut tadi ya, takut berubah, takut karena kita nyamannya di usaha ini. Ya, Betul. saya seorang IO organizer. Saya mau apa lagi? Saya kemarin dihubungi banyak beberapa teman yang dari IO itu juga, Pak, saya lihat jualan APD, boleh saya jadi resellernya? Oh, boleh banget, gitu. Bapak jualan tomat sekarang ini, aku jadi resellernya? Boleh, boleh. Bapak jualan juga ada hand sanitizer, face sanitizer dengan merek Anolite, dan juga Bapak ada jualan juga desinfektan. Boleh saya jadi resellernya? Dengan senang hati, gitu. Mari kita berjuang sama-sama, gitu. Situ saya tahu kamu juga kesulitan, saya juga lagi kesulitan nih. Mari kita orang sama-sama sulit, kita berjuang sama. Nah, gitu. Daripada kita cuma mengeluh, menyalahkan COVID-nya, menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapa-siapa. Tapi diam aja ya. Diam aja. Anak kita lapar. Iya. Nah, itu menurut saya jadi percuma. Intinya kita coba usaha. Ya, entah itu rugi, entah itu untung, yang penting kita ikhtiar dulu. Tapi Pak Gus menarik nih. Ya. Pak Gus Minging ini sudah apa ya, boleh dibilang established banget lah di Solo dengan bisnis jasa apa namanya, kebugarannya ini ya, selama terapi ini selama sekian puluh tahun. Kemudian tiba-tiba mau nih bikin hand sanitizer, terus jualan tomat segala macam tadi ini. Ini kan perlu apa ya, mendobrak pemikiran-pemikiran tadi ya, bagus sempat sampaikan apa namanya, mungkin itu zona nyaman ya. Kita sudah selama ini udah berada di zona nyaman. Jadi harus berani melangkah ini. Gimana nih Pak ya, untuk mungkin teman-teman wirausaha lain yang harus melakukan apa ya, melakukan pivot atau apapun namanya kalau di bisnis ya, harus bergerak dan lain sebagainya, mungkin di bisnis yang berbeda sama sekali yang selama ini dijalanin gitu. Nah ini tadi beberapa teman-teman di sektor jasa kan juga benar-benar mengalami kesulitan. Misalnya jasa kursus gitu misalnya. Anak-anak yang kursus di situ bimbingan belajar gitu kan pada semuanya berat semua ya. Nah ini apa boleh buat kita harus berubah. Ya biasanya kita nggak bisa pakai Zoom jadi pakai Zoom ya kan. Online gitu kan. Ya itu harus belajar. Saya sendiri juga pertama nggak ngerti caranya. Tapi dipaksa keadaan ini ya. Dipaksa keadaan ya. Jadi kami juga akhirnya melakukan koordinasi meeting pakai Zoom, kami makan training pakai Zoom gitu, konsultasi psikologis pakai online gitu dan sebagainya. Ini apa boleh buat? Kalau kita nggak berubah, nah gimana? Klien-klien kita juga pada kuat. Nah ini mau nggak mau, Bapak tadi kan bilang, seakan-akan saya sudah begitu besarnya. Padahal saya masih kecil-kecil gini aja gitu kan, biasa aja. Sama saja. Besar kecil itu kan ada masalah waktu. Kita tidak tahu kapan jadi besar, kapan jadi kecil. Ya, kalau saat ini kena COVID, yang besar pun jadi kecil bisa. Yang kecil pun jadi besar loh Pak. Iya, betul. Bengkel sepeda jadi gede sekarang. Betul, bengkel sepeda. Jual tanaman sekarang laku semua. Betul nggak? Iya. Jual tanaman, jual pot, jual apa itu saya lihat, wow, luar biasa sekali. Ya enggak? Nah, sekarang semua berjuang untuk jualan makanan. Lihat di podcast WA-nya. Semuanya open PO. Betul nggak? Semua berusaha untuk berjuang. Ya, dari anak-anak, remaja, semuanya berusaha. Saya lihat, wah ini benar-benar luar biasa. Karena berjuang untuk menggeliat untuk bangkit. Dan ini adalah faktanya bahwa prediksi untuk recovery di Indonesia ini adalah nomor 2 tercepat setelah China. Ini orang-orang pintar, bukan saya yang ngomong ya, cuma saya baca saja. Dan ini satu indikasi bahwa sebetulnya kita cukup diuntungkan di Indonesia. Kenapa? Karena domestic consumption kita tinggi. Kita gotong royongnya tinggi. Kita sering saling mayoni Mas Victor. Betul. Iya nggak? Iya. Tanggone tuh dodol lopo kita melu tuku gitu. Karena pakai wah melu ngewangi. Pas kita bagi-bagi sembako di sekitar kita. Terus gitu terus. Lihat gerakan-gerakannya. Kemarin kami juga saya lakukan sama teman-teman bungkusin apa namanya sembako gitu ya. 3.000 pieces sampai tangan saya tel, saya pegel kabeh. Nah, itu juga nanti akan dibagikan juga ya. Walaupun waktu itu saya cuma urun tenaga ya gitu ya.
Nah ini salah satu kepedulian dari teman-teman juga untuk bisa melakukan banyak hal untuk itu, ya, sesuatu untuk masyarakat yang kena dampaknya. Dan itu saya lihat di beberapa komunitas, organisasi dan sebagainya melakukan hal yang sama. Vaksin habis sudah. Ya. Belum, tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Kalau menggunakan vaksin. Iya. Tapi kita lihat kalau sekarang ini kondisi di jalan, warung-warung, toko itu saya yakin belum pulih semuanya. Ya. Tempat kami pun baru pulih 30%. Ya. Walaupun itu dibilang apakah sudah tutup biaya, ya belum. Ya belum lah, pasti rugi. Ya masih. Tapi daripada tutup, gitu. Nanti karyawan nggak bisa kerja, nggak bisa apa, ya sudah, rugi dijalani dulu sementara. Tapi ini ya mesti hati-hati, dihitung juga. Apakah kita punya kekuatan cash untuk mengcover itu semua? Tidak. Ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan secara aspek bisnis. Ya. Nah, tapi ada aspek humanisme juga yang harus dipertimbangkan. Itu juga harus seimbang. Kita milih yang mana. Ya, kalau mau mikir bisnis beneran, ya sudah tutup saja. Lebih enak. Nggak usah ngapa-ngapain. Kalau ini pengeluaran tidak akan bertambah. Tapi apa bisa segitu saja? Kita kan mikirin beberapa banyak aspek. Ada karyawan, ada keluarga karyawan dan sebagainya. Itu yang tidak bisa lepas. Makanya kita tetap harus berusaha bangkit. Ya. Akhirnya nanti kepercayaan masyarakat mulai meningkat. Selama kita lakukan new normal, protokol kesehatan, benar-benar kita sungguh-sungguh menggunakan masker, sanitizer, desinfektan, sterilisasi ruangan, menjaga suhu tubuh, kesehatan, vitamin dan sebagainya. Menurut saya kita punya daya tahan tubuh imunitas yang luar biasa. Minum jamu misalnya. Nah, ini saya tidak bilang itu menyembuhkan, tapi saya bilang itu meningkatkan imunitas. Olahraga, berpikir positif, hati yang gembira dan sebagainya. Ini hal-hal yang kita perlu lakukan. Kalau tidak, daripada kita cuman mikirin COVID gitu. Dan nggak ngapa-ngapain, tidak ada perubahan yang akan kita alami ya. Nanti kita matinya bukan karena COVID, tapi kena depresi. Benar. Pak Gus, ada salam ini dari Ibu Radian di Kampung Batik Lawean yang menyatakan ini, saya angkat topi pada Pak Gus yang dalam menghadapi masa pandemi ini bisa menghasilkan ide-ide yang bisa membangkitkan semangat untuk berkarya di bidang wirausaha. Salam untuk Pak Gus katanya. Salam. Nah ini jadi persoalan nih Pak Gus, menimbulkan ide. Bukan ide. Ini gimana ya bisa banyak kan orang terus stuck. Selama ini saya usaha misalkan katakanlah makanan nih, dan sekarang jatuh saya selama ini bisanya cuma ini. Gimana bisa menghasilkan ide-ide untuk yang pertama kita tanya balik ya. Kalau bilang gini, saya bisanya cuma ini, kita tanya balik, apa iya? Apa iya saya bisanya cuma ini? Nah gitu dulu. Kalau tidak gimana? Nah, kita challenge ya, kita punya belief yang mengungkung kita. Saya nggak punya ide, cari belum nyari kok gitu loh. Coba cari terus sampai ketemu. Kalau kita nggak punya ide, kadang-kadang teman kasih ide. Seperti sanitizer itu bukan ide saya atau selanjutnya. Itu ide teman saya yang sama-sama kesulitan. Dia bilang gitu, Gus, kita kalau orang gerak, kita podo-podo mati nih. Ayo kita gerak bareng, paling orang iso urip. Sorry saya pakai bahasa Jawa ini ya. Betul, akhirnya kami sama-sama, ya sudah kita satukan kekuatan gitu. Ada tempat ya sudah kita pakai aja kantor itu. Toh waktu training center kami juga kosong, nggak ada orang. Ya, pakai kita produksi di situ. Dan akhirnya kita lakukan segala ikhtiar kita, dan itu lumayan ada hasil walaupun tidak wow. Saat ini kita menghasilkan seakan-akan mengatakan untuk wow ya saya tidak tahu ya. Gitu. Nah seperti kayak anaknya teman saya itu dia juga bingung ya, orang tuanya juga katanya kuliah jadi uang kuliah sulit dan sebagainya. Akhirnya dia usaha buka usahanya, dia pikir gini, kalau dia cuma mengamati, Mas Victor, mengamati. Biasanya orang makan nasi kucing itu adalah bandengnya sedikit. Ya, betul. Gimana kalau dibuat bandengnya banyak? Lucu toh. Artinya apa? Dia buat nasi bandeng. Lucu toh. Bandengnya gede, Mas. Terus digawe macam-macam, juga saus teriyaki lah, dikasih saus keju lah, dikasih saus apalah gitu. Nah, inovasi. Inovasi, ya. Nah kan lucu. Kan dipikir kan cuma nasi kucing, sego kucing cuma nasi kecil sama sambal sedikit. Malah makan lauknya banyak gitu. Kalau ini dia enggak. Kalau ayam sudah ada, sapi sudah ada dan seterusnya. Nah, kenapa tidak kita buat ini namanya menjadi tren yang baru? Gitu.
Jadi nasi kucing naik kelas nih sekarang ya. Biasanya kan nasi kucing, aduh ini makanan orang, pokoknya orang Iya, susah lah ya. Gitu betul. ya. Sekarang nasi Bandeng jadi Naik keren. kelas ya. Dia kasih rice bowl yang keren, Hmm. packaging yang keren, foto yang keren. Wah, ini kan menarik banget. Dia inovasi. Yes. Nah, ini kami juga lakukan inovasi juga ya. Jadi, oh caranya gimana? Kita melakukan home care terapinya. Kita coba, kita pakai protokol kesehatan. Kita menawarkan benar-benar terapis-terapis yang sudah diseleksi kesehatannya dan seterusnya. Kita lakukan screening dari customer atau pasien dan seterusnya. Jadi menimbulkan rasa aman dan seterusnya. Dan demikian orang tuh merasa oh iya. Gitu. Lama-lama orang kembali lagi. Dulunya yang tidak ada yang datang. Betul. Serius nggak ada, baru ditunggu ini lalerin atau kau. Ya, Iya, nah ini kadang-kadang orang gini Mas, nyoba sebentar, sehari, 2 hari sepi, 3 hari sepi, makin sepi, seminggu tutup. Padahal mungkin butuh 2 bulan untuk lumayan tuh, saya nggak bilang rame. Butuh 3 bulan untuk mencapai 40%. Butuh 6 bulan untuk mencapai 60%. Butuh 7 bulan untuk mencapai 80%. Butuh setahun untuk mencapai 120%. Tapi kita nggak sabar. Nggak sabar ya. Kita cuma 2 bulan, daripada yang ini ya wes lah. Tutup boleh lah. Nah, kapan mencapai 100%? Seperti kami ini, saya seperti kayak buka baru. Gitu, seperti buka baru. Nah gimana? Katanya cuma sedikit. Ya sudah, aku mau kalau teman-teman ya wes kayak bukaannya. Kita hadapi. Gimana caranya? Caranya gimana gitu loh. Kita promosi inilah, itulah ini dan seterusnya. Dengan demikian kita mulai ada semangat lagi untuk bangkit. Ya, yang penting kita usaha terus. Ya. Bagus, tahan sebentar. Nanti untuk closing statement-nya seperti apa kira-kira. Jadi misalkan nih, mungkin teman-teman wirausaha udah mulai saya harus men-challenge sendiri ini. Terus kemudian bagaimana untuk bisa memboost lagi semangat untuk tetap bukan hanya survive, tetapi juga bagaimana mencari peluang-peluang yang mungkin masih ada di era pandemi COVID yang sekarang kita sudah memasuki era new normal ini. Bincang Psikologi 103 Pos FM sesaat lagi akan kembali lagi. Udah seminggu lebih nih work from home. 103 Pos FM jadilah informasi terkini. Bincang Psikologi 103 Pos FM. Pandemi COVID-19 ini memang membawa dampak yang luar biasa banget. Ini persoalan kesehatan, tetapi ternyata dampaknya melebar kemana-mana ke bidang atau sektor ekonomi, termasuk juga di sektor kewirausahaan. Banyak wirausaha yang mendapatkan masih bingung mau ngapain sampai dengan hari ini, padahal sudah berjalan 3 bulan, tetapi usaha ini sudah mulai balik lagi menggeliat lagi, baik menggeluti bisnisnya atau juga berinovasi. Bisnisnya benar-benar baru yang belum pernah dijalani, tapi ada juga yang memodifikasi selama ini sehingga bisa tetap coba. Pak Gus Minging, seorang wirausaha yang juga anggota HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Pak Gus, teman-teman wirausaha, saya salut kalau sampai yang sejauh ini baik dan bahkan ya meskipun mungkin tidak tidak seheboh sebelum pandemi ya. Betul, ya. Bisnisnya mungkin juga ada yang baru mulai berinvestasi. Pak Gus, ini mungkin masih agak kesulitan ini sekali lagi mungkin bisa dikasih slide. Betul. Apa yang mesti pertama kali dilakukan? Yang pertama ini masalah rasa tidak nyaman, ya. Bahwa kondisi COVID ini pasti menimbulkan rasa tidak nyaman banget terhadap diri kita. Tapi jauh lebih tidak nyaman kalau kita tidak ngapa-ngapain. Iya. Betul? Betul. Jadi mendingan kita mencari benar-benar comfort, meninggalkan rasa tidak nyaman yang tadi sudah nyaman, jadi nggak nyaman. Dan kita harus mencari tantangan untuk menghadapi rasa tidak nyaman ini. Dengan cara apa? Ya bergerak. Kalau kita nggak bergerak, kita cuma menikmati, aduh kok aku begini, aku hanya mengeluh, aku akhirnya depresi, akhirnya saya hidup banyak. Nggak bisa. Bagus, tadi ada yang menarik. Bagus, takut nggak sama COVID?
takut, tapi lebih takut sama lapar gitu ya. Iya, Nah, benar. ini mungkin mencari sesuatu yang lebih menakutkan lagi dibanding ini. Exactly. Ah, Perlu perlu ya. banget. Jadi kita tapi bukan jadi kita ugal-ugalan ya. Kita takut lapar, kita tidak menggunakan Tidak protokol mematuhi kesehatan. protokol. Ya ini dia bahaya sekali. Iya. Karena juga COVID itu juga memang fatal juga ya. Iya. Walaupun mortality rate-nya kan di bawah 9% Iya. untuk usia-usia tertentu ya. Kita nggak boleh, tapi tetap kita harus aware. Dan kita harus benar-benar tadi kita lebih takut mana, gitu kan? Kita gunakan takut dengan ketakutan yang lain. Tapi akhirnya kita produktif, Ya. gitu. Ini kita perlu tanda petik kita memanipulasi pikiran kita, ya nggak? Yes. Menterapi sebetulnya, ya. Menterapi pikiran kita. Ketakutan kita, bukan ketakutan yang melumpuhkan, ketakutan yang membuat kita bertindak. Ya. Jadi kita makanya Pak Presiden juga kan mengatakan kita harus berdamai dengan virus ini ya. Betul. Walaupun nggak mau diajak berdamai, tidak apa-apa. Yang penting kita melangkah gitu. Iya. Lebih happy ya. Gitu. Iya. Kita Kalau mau damai nggak apa-apa, saya pokoknya mau damai. Ya, gitu. Nah kalau enggak kita nggak bekerja, kita di rumah saja. Memang di rumah saja bisa bekerja loh ya. Yang work from home juga banyak yang bisa. Tapi banyak pekerjaan yang memang tidak bisa work from home. Ya, betul. Iya enggak? Seperti siaran begini, apakah bisa dari rumah? Iya, nggak bisa Pak Gus. Jadi, alatnya di sini semua. Di sini semua. Yang buka warung bagaimana? Iya. Petugas kebersihan gimana? Dan seterusnya, Pak Polisi gimana? Petugas yang lain gimana? Jadi ini kan banyak hal yang perlu kita tetap kawan-kawan yang saat ini mengalami dampak COVID-19, terutama pengusaha, wirausaha, baik UMKM, mikro, kecil, menengah, maupun sampai besar. Gitu. Ya, teman-teman, saya paham banget bahwa usaha kita saat ini banyak yang terdampak. Ada yang masih bisa bergerak, ada yang tidak bisa gerak, yang cuma berapa persen saja. Tapi kita masih percaya bahwa ini semuanya akan berakhir. Ya, COVID ini akan kita nggak tahu kapan. Kita usaha dulu aja. Ya, yang penting kita bergerak dulu. Mungkin kita tidak bisa mencapai yang dulunya, 100%. Mungkin kita di sini hanya bisa 20-30% aja. Nggak apa-apa. Yang penting kita usaha dulu. Untuk mencapai 100% omset kita butuh waktu. Entah 2 bulan, 3 bulan, mungkin 6 bulan, atau 1 tahun kemudian. Nggak masalah. Jadi, harus tetap berusaha. Harus tetap miracle. Ya, itu ya, action miracles happen. Baik Pak Gus, ini sayang sekali waktu kita ternyata sudah habis. Nggak kerasa loh ngobrol sama Pak Gus ini. Oh ya, sebelum closing, Pak Gus dapat salam lagi juga. Ini katanya dari seorang kawan di SMP. Siapa itu? Ini Bu Ratna. Oh, Ratna. Halo Mbak Ratna. Ya. Ini suaranya bagus banget. Oh iya ya. Iya, keluarga penyanyi itu Pak ya. Oh iya, udah punya. Yang WA ke saya ini. Oh iya, benar. Udah buat kasih apa? Oh gitu ya. Baik, oke. Terima kasih Pak Gus. Semoga sharingnya hari ini dan juga bagi semangatnya ini bisa membangkitkan lagi semangat teman-teman untuk berwirausaha dan tetap survive, tetap struggle di era pandemi ini ya. Iya, betul. Ya. Baik Pak Gus, sukses. Juga untuk handlingnya sekarang ini yang diusahakan dan bisa membawa orang-orang di sekitar. Oke, pendengar tadi Teknologi 130 FM sore hari ini. Saya bersama Gus Mingi, terima kasih atas kepastian peristiwa COVID-19. Tune di 103. Telah Anda ikuti bincang. Ikuti bincang.